Jadi manusia di Indonesia nggak akan sebebas dulu lagi. Karena Anda akan diatur oleh satu buku ini. Buku apa coba? Yuk kita saksikan. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kejahatan kemanusiaan telah dilakukan tanpa kita sadari. Manusia telah dikontrol oleh sistem yang menguntungkan elit global. Apakah itu benar? Kali ini Komjen Dharma Pongreken memaparkan bagaimana UU Omnibus Law telah mengatur segala hajat hidup manusia yang keuntungannya hanya untuk elit global. Ini adalah Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law Itu yang nomor dimaksud. 17 tahun 2023. Oh itu? Ya, itu. Yang bisa mengatur Seluruh aspek kehidupan manusia dari A to Z. Ya. Tapi sebenarnya mereka yang duduk di dewan ibaratnya ya, paham gak sih apa namanya? Saya yakin mereka tidak paham seutuhnya bahwa itu akan menghancurkan kehidupan keluarganya sendiri pada akhirnya ketika mereka sudah tidak berkuasa. Dan pada saat mereka sadar pun udah terlambat. Sudah. Udah jalan kan? Ya kan, Anda andil dalam menghancurkan bangsamu sendiri. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin panas, makin seru banget kalau kita dengar obrolan dengan bintang tamu kita yang berikut ini. Karena dari episode sebelumnya waktu kita ngobrol, ada satu pembahasan yang menarik mencolek satu kitab ini yang ternyata ketika dicolek baru sedikit partnya itu bikin kita mikir. Dan ada kengerian juga sih di dalamnya yang membuat teman-teman yang nonton Cerita Untung meminta kalau berani coba dicolek lagi lebih dalam apa aja sih isinya gitu kan. Nah ini kitabnya nih katanya, bukan kitab ya, maksudnya buku ini kalau dijalankan ini bisa menggantikan segala perundang-undangan yang pernah ada, atau bahkan juga bisa mengeliminasi segala jenis peraturan dalam kitab suci. Bahkan ini luar biasa nih. Yuk kita ngobrol sama Bang Dharma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, sehat nih ya. Kemarin pakai baju Pancasila, sekarang pakai baju singa nih. Wah. Ngomongin sebuah kitab yang ada di tangan saya ini nih. Ini kitabnya ini kemarin Bang Dharma bilang juga ini mengatur dari ujung rambut orang Indonesia sampai ujung kaki. Contoh yang paling literal apa? Termasuk imannya. Iman kan di dalam. Justru karena di dalam, kalau kebutuhan fisiknya tidak bisa terpenuhi, demi memenuhi kebutuhan fisiknya, imannya bisa Gadaikan. Ya. Dan itu sudah bisa kita lihat. Banyak contohnya. Ya, banyak Gitu. contohnya. Memang dibikin seperti itu. Yes, itu Dikondisikan seperti itu. dikondisikan seperti itu sehingga masyarakat terbentuk supaya no left behind. Jadi ketika kebutuhan dari hardware kita nih, ya secara fisik yang kemudian dikurangi, Dibatasi, dan kemudian bahkan ditiadakan. sampai ditiadakan. Ya, Kalau ditiadakan sampai untuk bisa mendapatkan kebutuhan itu, maka mau nggak mau. lepaskan imanmu. Ini mirip-mirip kayak ini dong, bandar narkoba. Kan pertama dikasih dulu, Yes. ya kan. Ya. Kemudian ketagihan, butuh dikurangin. Ketika kepengen banget, bayar. Ya, Jadi apa? Kadang-kadang jadi klepto segala macam ya, demi itulah bisa. konsep jebakan Batman. Oh. Karena setiap perbuatan mereka lindungi dengan batu, sehingga banyak di antara kita tidak mampu melihat udangnya yang ada di balik batu. Yang kita lihat cuma batunya aja. Kita cuma lihat batunya. Dan mereka menghadang dengan konsep sains supaya kita hanya memahami data empirik. Gitu. Jadi kita cuma selalu memandang sesuatu bukan dari spiritual, hanya sesuatu yang bisa kita lihat. Yes. Dan logika aja gitu. Dan itu dibentuk sebagai belief system. Bagaimana cara membentuk dari kitab ini? Di kitab ini, ya ini adalah ending daripada bentukan yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat, di mana masyarakat sudah terbentuk untuk selalu mengandalkan hal-hal fisik. Padahal kita lahir bukan dari kekuatan fisik, tapi dari kekuatan non fisik atau kekuatan supranatural. Ya. Kita ada dalam tubuh natural, tetapi yang menghidupkan kita adalah supranatural. Iya benar. Nah, ketika dihadapkan dengan hal-hal fisik, kemudian tidak punya pemahaman supranatural, maka kita akan jatuh dalam kebodohan, di mana kita tidak lagi merasa memiliki kekuatan lain di balik itu. Karena selama ini kita sudah dibiasakan supaya tergantung, sehingga akhirnya
supaya candu, supaya akhirnya menggantungkan diri kepada si pengatur sistem. Oh, jadi menghamba gitu. Karena butuh gitu. Ya, akhirnya orang menjadi menghamba, bahkan melacurkan diri demi kebutuhan itu. Oh. Jadi Padahal Tuhan tidak mau kita melacurkan diri selain menjadi hambanya. jadi si pemilik sistem ini lagi mencoba untuk playing God. Bukan sedang mencoba, dia sudah hampir 80%, 85% dia melakukan itu. Jadi perjalanannya tinggal ya 15% lagi lah, kurang lebih. Jadi kayak orang And banyak done. ini kita cuma bagian dari Apa ya kalau mainan yang tangan digini-gini? iya, ini apa namanya? Itu. Puppet ya. Iya itu. Dan kita pada ngikutin aja gitu. Kita akan ngikutin aja karena memang kita digiring, diseragamkan pemahaman kita dan dibuat aturan bahwa begitu lahir umur 5 tahun masuk TK dan sekolah seterusnya. Dengan tujuannya mereka adalah untuk membuat kita menjadi pekerja, bukan pemikir. Ya. Karena Labor society. labor society. Oke. Gitu. Dan itu udah ditanamkan oleh yang saya pernah sampaikan adalah John D. Rockefeller Foundation. Barusan meninggal ini dia. Ya, bukan itu yang meninggal itu Rothschild. Oh iya Rockefeller beda lagi, tapi Beda. masih ada hubungan mereka kan? Satu klub ya. Satu kongsian. Satu klub. Waduh, sebenarnya orang bertanya-tanya nih, yang kita maksud nih kitab apa sih? Yang kita omongin ini buku apa sih? Ini adalah Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law Itu yang nomor dimaksud. 17 tahun 2023. Oh itu. Ya, itu. Yang bisa mengatur Seluruh aspek kehidupan manusia dari A to Z. ya. Untuk orang Indonesia. Ya, khususnya di dalam pergerakan tubuh maupun kebebasan beriman. Kenapa sampai mikirin iman segala? Karena ini adalah konsep sistem Dajjal. Dia ingin no left behind. Makanya program yang dicanangkan oleh mereka adalah Sustainable Development Goals. Sustainable menjadi budak. Total control. Nah, Bang, misalnya ada yang melihat kita kan nggak sependapat nih misalnya. Iya. Pasti Pak pro dan kontra itu hal yang biasa ya ibaratnya. Hal yang biasa karena emang itu dibentuk. Karena selama ini jadi mereka ini sudah dibentuk dengan satu pemahaman yang sama. Ya, frame yang sama. Ketika kemudian ada satu pemikiran di mana bahwa ini begini loh, itu akan dianggap halu gitu. Ya. Atau Ya, memang pandangan itu diciptakan seharusnya kita punya pandangan yang sama. kepengennya begitu si pemilik sistem. Harusnya kita Heeh. mempunyai pandangan yang sama karena kita punya fitrah yang sama. Oh iya. Seharusnya. Mm-mm. Ya. Karena kita adalah media dari yang menghadirkan kita di dunia ini. Mm-mm. Sehingga kita harus membawa pandangan yang sama tentang dia di dunia ini. Tetapi ada lawannya yang tidak menginginkan kita tertinggal atau ingin kita binasa. Karena yang menghadirkan kita di dunia ini tidak menginginkan kita binasa dan tertinggal satupun dalam kebinasaan. Tetapi mereka yang mengendalikan sistem dunia inilah yang adalah puppet daripada Dajjal. Mereka lah yang memainkan peran ini, peran playing God untuk membuat runtuhnya iman-iman supaya kita tidak bisa kembali lagi kepada Sang Halik. Nah pertanyaannya kenapa yang diambil dari sisi kesehatan? Kan bisa aja ekonomi, Ya. kan bisa aja apalah pengaturan dari sisi militer lah, apa gitu, atau politik atau gimana? Kok kesehatan? Masuknya dari kesehatan kenapa? Karena ini kunci. Kunci gimana? Kunci. Ekonomi, kalau tidak sehat, ekonomi tidak jalan. Oke. Pertahanan, kalau tidak sehat, Ya. tidak. Jadi kesehatan adalah ketahanan nasional Terakhir. pilar yang terakhir. Kenapa mereka mengambil isu kesehatan yang paling terakhir? Karena sudah pada tahap mereka harus bisa mengendalikan baik pikiran, perasaan, dan langkah hidupmu. Ya, pikiran, perasaan, dan langkah hidupmu. Kenapa? Karena lewat isu kesehatan, maka mereka berhak mengontrol, mengendalikan tubuh Dan jiwa. dan of course otomatis karena kalau tubuh saja tubuh mati nggak peduli mereka. Ya, justru mereka yang mau mereka inginkan adalah tubuh hidup yang ada jiwanya supaya jiwanya bisa
direbut lewat ketakutan. Jelas? Jelas tidak? Makin apa namanya menyeramkan ya sebenarnya. Tapi kita lihat dulu ya teman-teman ya. Maksudnya jangan langsung serem dulu. Apakah benar by data yang diomongkan oleh Bang Dharma? Oke, kita mulai dari mana coba Bang? Tunjukin ke saya. Apa jika memang ini mengatur dari fisik kita sampai jiwa kita, yang kemudian ini orang kalau baca mungkin nggak menganggap seperti itu, tapi ketika difahami ternyata bisa mengatur sampai ke sana. Di part mana? Oke, sebelum saya teruskan lagi sedikit yang tadi ya. Kenapa jiwa? Karena di jiwa itu ada fitrahnya Tuhan. Ya. Dan itu yang ingin mereka modifikasi. Sehingga ada kata modifikasi, modified. Modified dengan fitrah yang bukan dari Tuhan. Makanya ketika sebelum Ratu Elizabeth meninggal, mereka melakukan ritual pemotongan untaian DNA yang tadinya dari double helix, dia rangkaikan menjadi triple helix. DNA-nya siapa? Manusia. Ritualnya saja. Ritualnya? Ya, ada datanya. Dengan tujuan? Ya, supaya DNA-nya bukan lagi DNA fitrah. Kan DNA itu kan singkatan dari deoksiribonukleat acid. Deo itu kan Tuhan, oksi itu kan nafasnya Tuhan. Gitu. Jadi apa yang sedang kita bicarakan sekarang sebenarnya dia mau merusak itu. Supaya kenapa isu kesehatan adalah pintu masuk untuk alasan menyentuh tubuh, ngotak-atik tubuh, betul? Sehingga mereka punya kesempatan untuk memasukkan racun ke dalam darah yang adalah tempat DNA kita, dan dengan menggunakan jarum. Oke? Sehingga berubahlah fitrahnya, berubahlah sel-selnya, berubahlah genetiknya. Time will tell. Ya, dan banyak yang genetik berubah. Tubuhnya manusia, perilakunya menjadi garang seperti binatang. Kenapa sains selalu mengajarkan kita untuk mengisi otak kita, tetapi tidak membuat kita menjadi semakin beradab? Karena kita dari kecil tidak pernah ditanamkan adab yang sesungguhnya dan dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Karena pondasi hidup ini, Tuhan tidak cari orang pintar. Yang Tuhan butuhkanlah orang-orang yang beradab. Yes. Tetapi apakah selama kita di sekolah kita diajarkan adab? Jangan membunuh, jangan berbohong, jangan pukul temanmu, jangan mengejek temanmu, jangan serakah. Jangan bully. Apakah dari kecil kita sudah diajar untuk mengenali manusia? Tidak. Supaya bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan dan dia mulia, sehingga kau harus memuliakan. Terus apa yang harus kita perlukan di dalam hubungan manusia? Hubungan yang baik, punya empati, punya kasih sayang, saling asah, saling asih, saling asah, saling mewangi, silih mewangi. Bukan seperti yang terjadi sekarang. Saling membuli, saling menjelekkan, saling merendahkan. Inilah ya akibat daripada apa? Akibat daripada sistem edukasi yang dibangun oleh manusia-manusia yang tidak beradab. Dan belum waktunya diisi dengan ilmu pengetahuan. Kita diisi dengan ilmu pengetahuan yang membuat kita semakin jauh dari adab. Tetapi yang seharusnya lulus dulu adab, baru isi dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan ini adalah ilmu yang membuat adab dia semakin kuat. Bukan ilmu yang merusak adab mereka. Seperti bom atom juga itu kan merusak. Ya, apa yang terjadi? Karena ini dikembangkan sistem homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Manusia, siapa yang kuat, dia yang menang. Hukum rimba dong. Ya, ini hukum rimba. Masuk kita ke inilah hukum rimba yang diatur dalam peraturan yang seolah-olah menggunakan kemasan kepedulian terhadap kesehatan. Namun isinya adalah siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang kuat, dia menjadi serigala bagi domba-domba yang lain. Jadi sebenarnya benar juga ya. Dalam Islam juga dibilang bahwa belajar adab dulu baru ilmu. Jadi adab beres baru ilmu. Orang punya ilmu tanpa adab, dia bisa ya seperti yang kita rasakan sekarang. ngerjain
ya, disetting, tipu-tipu dan sebagainya. Dan nggak ada malunya Nggak ada. Karena kalau udah nggak ada adab, malu mah kumangke cek Sunda nama. Gimana nanti? Peduli teuing. Gitu kan. EGP dan sebagainya itu kan kata-kata yang sebenarnya bahasa yang tidak beradab sebenarnya. Iya benar juga. Ya, tanpa kita sadari. Berarti kan itu maksudnya bahasa yang mengajarkan untuk tanpa empati sebenarnya kan gitu. Ya kita lihat aja bahasa-bahasa yang kita dengar sekarang. Coba game-game anak-anak main game, anak-anak kecil Tanpa bisa ada komunikasi dengan orang tua, terus kemudian bicara anjir. Iya. Sadar nggak itu plesetan dari apa? Anjir kalau orang Sunda mah. Anjing. Ya anjing. Ya kan? Oh kita bisa ngomong seenaknya, komen dengan orang yang lebih tua, yang lebih. Terus ngomong yang lain-lain lah yang tidak pantas saya ucapkan di sini. Makanya kayak dulu mungkin ya orang tua kita mengajarkan adab. Yang ibaratnya dalam keluarga kita menilai sesuatu dari value. Bukan dari angka kalau sekarang. Iya. Sekarang tergantung angka. Makanya banyak korupsi. Ya, karena orang mau mendapatkan penghargaan Angka juga. dari angka, terserah dapatnya dari mana. Apalagi sejak kecil kita diajarkan menabunglah untuk hari tua. Jadi masa tua masa yang menakutkan. Kalau kamu tidak menabung, kamu cilaka di hari tua. Banyak sekarang orang yang mau menabung di hari tua, begitu muncul sistem ini, uangnya mencelakakan dia. Bisa hilang begitu saja. Dan mungkin saja dia akan bunuh diri karena semua yang udah dikerjakan bertahun-tahun dengan mengalami berbagai macam ujian, dengan lolos dari tangkapan KPK lah misalnya, atau ledakan-ledakan yang sebenarnya dia takuti. Ya. Tapi gimana pun caranya cari tabungan, nipu orang, pokoknya itu tabungan. Perlu one day dia juga akan terjebak dengan satu. Dan akhirnya terjebak dengan sistem digital. Nah, tadi kita bahas kan, hilang begitu aja bisa. Iya. Oh jadi seperti episode yang sebelumnya kita bahas juga bahwa semua akan diarahkan ke digital. Ketika digital itu kemudian sudah bisa dikontrol, and then semuanya tinggal numbers yang bisa dirubah. Ya semua itu yang dibilang apa? Discrap. Kebawa semua udah. Habis selesai. Omnibus Law. Men, nambung lagi ke situ. Omnibus Law. Bus itu alat angkut. Omni itu semua atau banyak, dari bahasa Latin omnis. Clear ya? Ya. Sekarang gini, daripada disangka nanti kita main asumsi ini, Bang. Kita mulai buka bukunya deh. Ya, silakan. Ya. Di part mananya bahwa di state di sini bahwa mengatur sampai ke hajat hidup manusia, bukan cuma fisik tapi juga sampai spiritual kita, sampai jiwa kita diatur. Ada nggak di sini? Oke. Kalau ini mau dikupas satu-satu, mungkin 1 minggu nggak selesai. Ya. Iya. Kenapa? Karena semua bacaan di sini, pasal-pasal yang dicantumkan, itu betul-betul detail dan maknanya adalah kebalikan daripada yang kita pikirkan. Jadi mereka memberikan masalah imajiner dan memberikan solusi imajiner. Solusinya pun imajiner. Imajiner dalam arti apa yang kita pikirkan solusinya tidak seindah warna aslinya. Terlihat seperti solusi. Ya, Kadang-kadang padahal jebakan Batman. Itu kalau di game tuh kadang-kadang solusi itu another trap. Iya betul. Ya bukan solusi, kadang-kadang another trap sebenarnya. Yang looks like a solution gitu kan. Makanya mereka membuat istilah apa? Lepas dari mulut harimau ke mulut. Nah, kira-kira itu sama. Yes. Yang mudah difahami deh, Bang. Ya. Bagaimana caranya untuk kita bisa dalam waktu satu sesi ini kita paham bahwa something yang ini kan untuk sesama kita ya yang tinggal di Indonesia ya. Misalnya ya pasti juga nanti ada pihak yang melihat ini bisa sebagai masukan. Ya. Gitu ya. Apa mungkin ini perlu untuk kita revisi atau juga mungkin bisa diedit atau segala macam gitu kan. Karena terbitnya buku ini pun dulu dengan berbagai pergolakan kan gitu. Enggak. Mudah sekali. Oh, dulu rame demonstrasinya, Bang. Demonstrasi itu kan industri, ya kan? Industri gimana? Ya, sekarang yang demonstrasi paham nggak yang diperjuangkan? Saya mau tanya, siapa yang demonstrasi? Nanti saya ulas, yang diperjuangkan apa? Gitu. Misalnya yang buruh waktu itu pernah buruh, mahasiswa pernah juga. Kalau buruh kan bicara Omnibus Law Cipta Kerja. Beda lagi? Beda.
Enggak dalam bukan buruh saat ini. Bukan. Oh, yang ini Ini yang terakhir. Ini beda dengan yang kemarin rame itu. Beda. Oh, yang ini Beda. Ini ngatur lahir tubuh. aja gitu. Kalau itu ngatur cara kita dapat makan. Kalau ini ngatur seluruh hidup kita untuk diam dan diatur total oleh sistem sampai kita mati. Ini kalau ada yang nggak sependapat sama Bang Dharma. Ya kan ada di sini, ngapain nggak sependapat? Kita buka sini. Dan nggak apa-apa nih kalau dia mau Nggak men-challenge. Ini ada di sini kok. Nanti kita lihat. Oh gitu. Susahnya apa? Katanya kan bicara data. Apa? Ya data ada. Misalkan saya bawa buku ini. Oh, coba Yang pertama ya. Yang pertama. Ini kan undang-undang kesehatan. Dari definisinya saja di pasal 1, ketentuan umum, silakan dibuka biar sama-sama paham. Ya, dari pasal 1 saja sudah ada keanehan. Keanehan ini pasal 1. Ya. Ya. Keanehan dalam definisi kesehatan. Kesehatan adalah suatu keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa maupun sosial, dan bukan sekedar terbebas dari penyakit. Lalu buat apa ini? Berarti ini bukan tentang penyakit, bukan terbebas saja untuk memungkinkan hidup hidup produktif. Jadi kuncinya di produktif. Ini orang kalau nggak produktif berarti Nggak sehat. out of system. Gitu. Dianggap nggak sehat. Termasuk kemampuan dompet atau finansial kita itu kan sosial. Jadi seperti mengganggu sistem nih kan. Ya. Yang dimaksud berarti ini sehatnya itu adalah misalnya fisik, jiwa maupun sosial. Jadi kalau kita punya circle yang dianggap nggak sehat oleh sistem, Ya. maka kita dianggap sinting semua. Termasuk saya. saya dianggap jiwa saya tidak sehat kan gitu. Kan di sini jiwa sehat. Karena kan ukuran atau patokan definisi ini kan sesuai dengan maunya mereka. Ya, tidak disebutkan di sini fisik yang model apa, badan gede kah atau apa, jiwa. Jiwa seperti apa. Orang rajin beribadah, tetapi undang-undang ini akan membatasi kita untuk beribadah. Masa? Lu zaman Covid, Ya. jiwanya butuh penyegaran, jiwanya butuh penguatan, justru dilarang alasan virus. Apa itu tidak mengganggu jiwa nanti? Oh. Yang ada makin lemah. Padahal kekuatan itu ketika kita worship of God, kita beribadah dan kita khusyuk betul-betul, ada peluru pun kita nggak akan gentar. Ya. Tetapi di sini, ya dengan alasan segala macam. Makanya WHO sudah mengatakan akan ada virus X, penyakit X. Masa nggak dengar penyakit X namanya? Belum secara Udah rame penyakit X namanya. Seperti apa penyakit X itu? Ya suka-sukanya dia lah. Ada enggak pokoknya gue mau bikin apa. Jadi kayak kamu bikin skrip ya suka-suka kamu bikin. Kayak Twitter kan keluarnya X tuh kan. Ya. Ini penyakit X. Saya pikir penyakit kecanduan Twitter. Nggak gitu. Oh, semacam gitu. pandemi ya. Ya. Jadi dari sini kelihatan ada yang aneh. Padahal yang menjadi pertanyaan, ini orang yang bikin peraturan ini punya jiwa bener nggak? Ini saya balikin lagi, Pak Ari. Nih pembentuk undang-undang ini sebenarnya punya jiwa yang benar tidak? Iya, semestinya. Kalau dia punya jiwa yang benar, dia harusnya tidak menandatangani ini. Dari sini aja, dia tidak menandatangani ini. Karena di sini ada nanti sesuai dengan norma-norma agama. Pertanyaannya dia takut Allah apa tidak? Apa takut duit? Iya. Ya, jadi banyak hal-hal di sini. Kita bisa kupas nanti di asas-asasnya. Berperi kemanusiaan asasnya. Ini tidak berperi kemanusiaan. Jadi selalu terbalik daripada yang disampaikan. Ada di dalam asas-asasnya di pasal 2 ini. Ya. Biar paham ya. Justru sebaliknya. Keseimbangan, apa yang seimbang? Nomor 7. Peri kemanusiaan, keseimbangan, manfaat. Peri kemanusiaan, dari mana peri kemanusiaan nanti? Nanti bisa kelihatan di pasal-pasalnya. Manfaat untuk siapa? Betul? Buat kita apa buat mereka yang mengatur ini? Buat mereka. Ilmiah yang mana? Yang tadi saya bilang. Ilmiah justru membuat orang supaya jangan lu beriman sama yang mencipta lu. Bahwa yang menciptakan lu itu tidak hebat atau gagal. Istilahnya kalau di mobil apa? Produk gagal lo. Iya. Sehingga lu perlu suntikan, perlu direparasi, perlu ini oleh ilmunya manusia. Padahal manusia itu juga adalah
yang ciptaan itu. Tuhan yang tidak mampu menolong hidupnya. Gitu. Ini scientific berarti ya jatuhnya. Ya, jadi lu jangan beriman deh gitu. Iya ya. Nih. Science. Scientology nih. Iya, Pemerataan. pemerataan. Nah, Nah, pemerataan itu apa maksudnya? Rata semua lo, nggak ada diskriminasi. Oh. Ya Kirain pemerataan secara ekonomi. kan ini tidak bicara ekonomi, dia bicara kesehatan. ya. Gitu, betul. Perlindungan dan keselamatan. Ini melanggar pasal ini. Dia melindungi, tapi dia menista kita. Kita tidak justru dia tidak melindungi. Bahasanya melindungi dalam konteksnya mereka. Tapi kita punya kebebasan Direbut. di kudeta. Oh. Gitu. Penghormatan terhadap hak asasi dan kewajiban, ya. Keadilan untuk siapa? Non diskriminasi artinya apa? Hajar semuanya. Nggak ada yang tersisa. Oh, no left behind. No left behind lagi. Dan seterusnya, ini banyak banget kalau mau dihitung. Terus ini ada ya keterpaduan. Keterpaduan dalam nanti mereka yang melayani kita, bos. Bahasa gampangnya apa? Ini keterpaduan. Perpaduan NHA. Keroyokan, bos. Oh, oke. Keroyokan sebenarnya itu, bos. Ada aparat ini terpadu kan. Pokoknya biar datengin satu persatu rumah, akhirnya apa? Kita nggak mampu berbuat apa-apa. Itu keterpaduan itu bahasanya keroyokan, gampang. Berarti one command. Bukan rame-rame datengin itu, ada yang dijaga ini. Untuk diginiin kan harus dikeroyok biar nggak bisa. Iya, nggak bisa berkutik. Itu, bos. Lewat mana aja nggak bisa. Ya kan kalau datang ke rumah kan sudah diinin oleh aparat. Si nakes itu kan itu namanya terpadu, bos. Itu yang dibilang terstruktur, sistematis, Iya. dan masif, terpadu. Sebenarnya itu rangkuman dari TSM itu terpadu betul itu perbuatan. Terserah perbuatan baik atau tidak baik. Pokoknya caranya Tujuan harus tercapai. Nah, itu dibungkus dengan Protokol. proses total Kontrol. Oh. Jelas ya. Nih, partisipatif ya. Sebenarnya apa itu? Adu domba, bos. Maksudnya gimana tuh? Ya, partisipatif. Mas Ari dianjurkan berpartisipasi untuk melaporkan saya ketika tahu saya katanya lagi nggak enak badan. Laporkan ke mereka. Karena kalau tidak lapor, ada di pasal 395. Kalau ketahuan saya sakit, Mas Ari tahu, Mas Ari ditahan. Karena nggak kemudian Nggak partisipatif. Nah, bahasanya gitulah. Dan standar dari sakit itu sesuai harus sistem. Maksudnya orang yang dianggap sakitnya seperti Diduga pun. Nanti baca di pasal 395 ya. Diduga. Udah kayak apa aja. Suka-suka lu duga juga. Jadi misalnya dia nggak kenapa-napa, tapi kalau by system Diduga. lu sakit. Nggak by system. Ini kan kita belum bicara kalau sudah masuk dalam sistem ya. Kalau Kalau belum masuk dalam sistem, ini kan cara memaksa untuk orang mau tidak mau masuk dalam sistem dan mau dipasang chip. Ini nanti mau divaksin dan mau dipasang chip. Itu sebenarnya supaya masuk dalam sistem digital. Karena seperti pembicaraan kita yang sebelumnya, saya memberikan yang circle itu digital identity, di mana yang terakhir itu adalah healthcare. Ya. Dan healthcare itu yang belum dilaksanakan. Nah, di operasionalnya ini supaya healthcare itu. Tapi ini belum jalan kan? Mana? Ini buku ini. Sesungguhnya ini sudah diputuskan, sudah dianggap berlaku, namun masih digugat. Oh, tapi belum resmi berjalan. Ya kita nanti lihat apa alasannya mereka karena mereka menunggu. Oh. Menunggu kalau di pasal 353 harus ada pemicunya. Kenapa mereka harus create story, membangun opini, ada ini, ada itu, ada ini, rakyat takut. Memantaskan ini boleh dijalankan. Iya. Jadi dia Mirip. untuk membangun kriteria. Terus banyak jumlah orang yang masuk rumah sakit. Dihitung 2 kali lipat daripada periode sebelumnya. Sehingga sah untuk diumumkan adanya wabah atau adanya kejadian luar biasa. Oh. Ada pasalnya. Jadi terstruktur sekali ya. Oh, TSM ini tadi. Iya, ini sistematis namanya. Wah. Mereka sudah atur dia punya itu. Jadi ilmu TSM itu ilmu mereka dan itu adalah by design. Dirancang oleh konsep intelijen. Buat masalah cipta reaksi, beri solusi. Tapi sebenarnya mereka yang duduk di dewan ibaratnya ya.
paham nggak sih apa namanya? Saya yakin mereka tidak paham seutuhnya bahwa itu akan menghancurkan kehidupan keluarganya sendiri pada akhirnya ketika mereka sudah tidak berkuasa. Dan pada saat mereka sadar pun udah terlambat. Sudah Udah jalan kan? Ya kan Anda andil dalam menghancurkan bangsamu sendiri.